Halo, apa kabar rekan-rekan, saudaraku dimanapun berada, para pecinta unggas, khususnya itik atau yang biasa disebut dalam bahasa Jawa bebek. Di Indonesia ini, hampir setiap daerah memiliki nama bebek yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah Alabio. Bebek Alabio adalah bebek yang berasal dari daerah Alabio, Kalimantan Selatan. Bebek jenis ini termasuk bebek jenis unggul karena dia mampu berproduksi telur hingga 250 butir telur per ekor per tahun. Terus berikutnya ada bebek Bali. Sesuai dengan namanya, bebek Bali adalah bebek yang banyak dikembangbiakan di daerah Bali, NTT, NTB, Sumbawa, dan sekitarnya. Ciri khusus dari bebek Bali adalah memiliki jambul di kepalanya. Terus berikutnya ada bebek Mojosari. Sesuai dengan namanya, bebek Mojosari adalah bebek yang ada di daerah Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Bebek ini juga termasuk bebek unggul karena mampu berproduksi telur hingga 250 butir telur per ekor per tahun, hampir sama seperti itik Alabio. Cuma bebek Mojosari ini memiliki badan yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa jenis bebek yang lokal yang ada di Jawa. Terus yang berikutnya adalah bebek Tegal. Bebek Tegal adalah bebek yang banyak berkembang biak atau dikembang biakan di daerah Tegal, Brebes, dan sekitarnya. Bebek Tegal memiliki badan yang besar. Dia kalau berdiri tegak membentuk seperti botol. Terus bebek Tegal ini termasuk bebek yang memiliki badan besar sehingga telurnya pun besar. Walaupun produksi telurnya memang tidak sebesar atau sebanyak bebek Mojosari atau bebek Alabio. Terus yang berikutnya adalah bebek Magelang. Bebek Magelang adalah bebek yang banyak dikembangbiakan di daerah Magelang, Kedu, Ambarawa, dan sekitarnya. Ciri khusus dari bebek Magelang adalah pada lehernya memiliki bulu berwarna putih yang melingkar atau biasa disebut dengan bebek kalung. Terus berikutnya adalah bebek Cirebon. Bebek Cirebon adalah bebek yang banyak dikembangbiakan di daerah Cirebon, Purwakarta, dan sekitarnya. Bebek Cirebon ini memiliki badan yang besar juga sehingga produksi telurnya pun besar, rata-rata 70 gram ke atas. Terus keunggulan lain dari bebek Cirebon adalah bebek Cirebon ini memiliki daya tahan tubuh yang bagus dari serangan penyakit. Ada juga beberapa kabar yang mengatakan bahwa sebenarnya bebek Cirebon adalah hasil perkawinan silang antara bebek Tegal dengan bebek Magelang. Terus yang berikutnya ada bebek Solo. Bebek Solo adalah bebek yang banyak diperkembangbiakan di daerah Solo dan sekitarnya. Ada juga di Jogja namanya bebek Turi karena berasal dari daerah Turi. Terus yang berikutnya adalah bebek hibrida. Bebek hibrida ini termasuk salah satu jenis bebek unggul di Indonesia karena pertama, bebek hibrida itu memiliki tubuh yang besar juga. Terus yang berikutnya, bebek hibrida mampu berproduksi telur hingga 270 butir telur per ekor per tahun. Ini sangat besar dibandingkan bebek-bebek lain yang ada di Indonesia. Namanya bebek hibrida, tentunya adalah bebek unggul. Bebek hibrida ini adalah bebek yang dikembangbiakan di Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor, bekerja sama dengan Balai Penelitian Ternak Unggul Pelahari Kalimantan Selatan. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Kalau info yang saya dapat kayak gitu, jadi itik hibrida lah, itik hasil kerjasama antara Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor bekerjasama dengan BPTU Pelahari Kalimantan Selatan. Terus yang berikutnya adalah bebek packing. Tapi bebek packing ini biasanya ini adalah masuk kategori bebek pedaging. Karena bebek packing ini ketika di usia atau di umur 10 bulan, bebek packing udah mencapai bobot bisa 4,5 hingga 5 kilo. Berbeda dengan bebek-bebek lain yang ada di Indonesia yang dipergunakan untuk bebek petelur, maksimal bobotnya paling 2 kilo. Itu pun untuk bebek jantan. Kalau untuk bebek betina paling rata-rata 1,6 hingga 1,8. Terus yang untuk bebek pedaging lainnya biasanya selain packing, bebek yang digunakan untuk bebek pedaging biasanya adalah bebek-bebek petelur yang udah afkir, yang udah tua itu diafkir, biasanya masuk ke pedaging. Atau juga bebek pejantan. Bebek pejantan ini biasanya juga digunakan sebagai bebek pedaging. Pertama karena bebek ini biasanya di umur 90 hari ini sudah mencapai bobot hingga 1,3. Jadi dan juga harganya lebih murah tentunya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Semoga bisa bermanfaat
informasi dari saya. Kalau rekan-rekan mungkin ada tambahan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk semua. Wassalam.